Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat Winner semuanya yang saat ini mungkin sedang diuji dengan sakit, semoga Allah berikan kesabaran, Allah angkat sakitnya, Allah gantikan dengan kesehatan, keselamatan, panjang umur dan umur yang berkah. Semoga sobat Winnerku semuanya saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan untuk lunas dengan cara-cara Allah yang mudah, tanpa harus kesusahan kepayahan, tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menjual aset, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, diolok-olok, dikuncing oleh manusia lain. Semoga sobat Winnerku semuanya yang saat ini masih menantikan pasangan hidup, semoga Allah segerakan bertemu dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk sobat Winnerku semuanya masih belum memiliki keturunan, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat Winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat Winnerku semuanya yang saat ini sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Untuk sobat Winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah segera sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau hijrah, segera meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Untuk sobat Winnerku semuanya saat ini sedang berhijrah, semoga Allah istiqomahkan hijrahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Jangan lupa untuk terus bersyukur. Saya tak bosan-bosan mengingatkan sobat Winnerku semuanya agar selalu bersyukur atas nikmatnya Allah apapun itu. Oke, Sobat Winner, hari ini ada satu pertanyaan yang kita akan bahas dari sahabat kita, yang tentunya ini mewakili. Sebetulnya banyak sekali yang bertanya seperti ini. Saya rasa di channel-channel lain juga ya, apalagi channel para ulama besar, sudah banyak sekali penjelasan mengenai pertanyaan ini. Kita akan coba bahas ya, nggak ada salahnya. Dari Mbak Nining Marianti. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, lebih diutama mana? Lebih utamakan mana dulu ya Umi? Istighfar sama sholawat. Terima kasih. Oke. Semuanya sama-sama bagus ya, semuanya sama-sama utama ya. Tapi kita menempatkannya berdasarkan momennya. Saat orang merasa diri banyak dosa, tentunya istighfar menjadi sangat utama ya. Jadi ketika kita selesai sholat ya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Pertama kita ucapkan apa? Istighfar, memohon ampun kepada Allah ya. Setelah itu baru bersolawat. Misalnya setelah zikir ya, zikir kita bersolawat kepada Rasulullah. Masing-masing memiliki keutamaan ya. Barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan merubah setiap kesedihannya menjadi kegembiraan. Allah akan memberikan solusi dari setiap kesempitan atau permasalahan atau kesulitannya. Dan Allah anugerahkan rizki dari jalur yang gak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad. Jadi dari situ, itu keutamaan istighfar, yang mana kita taunya istighfar itu mohon ampun kepada Allah. Tetapi dari istighfar yang kita ucapkan, Allah membukakan pintu kemudahan dari setiap kesulitan yang kita hadapi, ya kan? Allah menjadikan kesedihan kita menjadi kebahagiaan, dan Allah berikan kita rizki yang tak disangka-sangka. Satu keutamaan istighfar yang sangat-sangat familiar ya kisahnya. Tentunya teman-teman masih ingat saya pernah sampaikan kisah seorang penjual roti dengan Imam Ahmad bin Hambal, yang mana Imam Ahmad bin Hambal tiba-tiba datang ya ke suatu kota yang beliau sendiri nggak tahu tujuan beliau datang apa. Ternyata di situ beliau bertemu, singkat cerita aja karena saya sudah pernah ceritakan di video sebelumnya. Ternyata di situ beliau bertemu dengan seorang penjual roti ya. Di situ penjual roti itu setiap kali gerakan beliau mengaduk roti, ya mengaduk adonan roti, memecahkan telur, misalnya mengangkatnya di pemanggangan, dari panggangan diangkat terus dimasukkan ke dalam wadah-wadahnya, si penjual roti selalu mengucapkan istighfar ya. Lalu Imam Ahmad bin Hambal bertanya kepada penjual roti ini, wahai penjual roti, kenapa aku melihatmu setiap gerakanmu selalu beristighfar kepada Allah? Di situ penjual roti menjawab, wahai Syekh, karena belum tahu ini siapa nih yang dihadapi, ini siapa. Wahai Syekh,
Sesungguhnya saya beristighfar kepada Allah, tidak ada satupun keinginan saya, tidak ada satupun hajat saya yang belum pernah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu saja yang sampai saat ini masih belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin akan diijabah. Apa itu, wahai penjual roti? Tanya Imam Ahmad bin Hambal. Saya ingin agar sebelum saya meninggal, saya bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal, atau sebelum Imam Ahmad bin Hambal meninggal, saya ingin bertemu dengan beliau. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata itulah di saat beliau bicara seperti itu, penjual roti yang dihadapi ini adalah Imam Ahmad bin Hambal. Bahwasanya di situ dinyatakan bahwa istighfar itu menyebabkan hajat-hajat kita diijabah. Itu kisah sangat masyhur sekali, ya kan? Jadi itu tadi yang disabdakan Rasulullah. Keutamaan sholawat itu istighfar itu seperti apa? Nah, untuk sholawat sendiri memiliki keutamaan yang sangat banyak, bahwa satu sholawat kita kepada Rasulullah Allah balas dengan 10 kali sholawat, ditinggikan derajat kita 10 kali, dihapuskan dosa kita 10 dosa kita, diberikan kita 10 kebaikan. Itu janjinya Allah. Jadi sama-sama afdol, tapi tergantung momennya, ya. Kalau kita merasa sedang banyak dosa, kita mohon kepada Allah, tentunya istighfar menjadi afdol, ya. Tapi ketika kita berdoa, ya, tentunya memperbanyak bersolawat adalah sangat afdol, ya. Itu yang disampaikan, yang ditanyakan oleh seorang sahabat kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, bagaimana jika seperempat waktuku berdoa aku pergunakan bersolawat kepadamu? Rasulullah menjawab, bagus, lebih banyak lagi lebih bagus. Lalu sahabat lagi bertanya lagi, bagaimana jika 2/3-nya? Bagus, lebih banyak lebih bagus. Bagaimana jika setengahnya? Bagus, lebih banyak lebih bagus. Bagaimana jika seluruh waktu berdoaku aku pergunakan untuk bersolawat kepadamu, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, jika seperti itu, Allah akan ampuni dosa-dosamu, Allah akan kabulkan semua hajat-hajatmu, Allah akan cukupi semua yang menjadi kebutuhanmu. Jadi keduanya, istighfar dan juga sholawat, sama-sama memiliki keutamaan, tergantung momennya bagaimana. Jadi kalau saya pribadi, setelah begitu selesai salam, habis sholat, saya pasti istighfar dulu, ya. Dan setelah sholat tahajud, saya biasanya memperbanyak istighfar daripada bersolawat. Saya bersolawat memiliki momen-momen tertentu. Setelah sholat fardu, saya perbanyak sholawat, ya. Tentunya setelah beristighfar. Jadi kenapa saya setelah sholat tahajud di pagi hari menjelang waktu subuh saya beristighfar? Karena saya mengikut sabdanya Rasulullah, ya. Saya tidaklah saya berada di pagi hari kecuali saya beristighfar sebanyak 100 kali. Jadi kita berusaha mengikuti sunnahnya Rasulullah, ya. Rasulullah saja manusia yang tanpa dosa dijamin masuk surga tanpa hisab. Beliau minimal 100 kali sehari beristighfar kepada Allah. Jadi kita sudah semestinya juga beristighfar. Jadi sama-sama bagus, tergantung momennya. Kalau momennya pas untuk orang yang sedang bertaubat, ya perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Dan sholawat juga sama, menghapuskan dosa-dosa kecil juga. Ketika setelah selesai sholat fardu, tentunya momen yang tepat untuk bersolawat, setelah tentunya beristighfar juga, ya. Apalagi di hari Jumat, ya, memang Rasulullah perintahkan untuk memperbanyak solawat, ya, kepada beliau, karena solawat kita oleh para malaikat akan dihaturkan kepada Rasulullah di hari Jumat. Jadi masing-masing dari penjelasan kisah-kisah tadi itu, kedua-duanya memiliki keutamaan masing-masing, ya. Jadi lakukan kedua-duanya, beristighfar, ya, pilih momen-momen yang memang afdolnya di situ istighfar. Bersolawat, pilih momen-momen yang memang afdolnya di situ bersolawat kepada Rasulullah. Jadi usahakan saat umumnya orang, ya, berdoa itu, ya, berdoa umumnya adalah setelah sholat, ya, mau itu sholat fardu, mau itu sholat sunnah, umumnya seperti itu. Jadi seperti ngikutin sahabat tadi yang bertanya, bagaimana jika seluruh waktu berdoaku aku pergunakan untuk bersolawat kepadamu? Maka saat sebelum berdoa, perbanyaklah sholawat. Karena sholawat itu nanti akan membuka hijab antara langit dan bumi. Karena doa kita sebelum menembus langit, di antara bumi dan langit itu ada hijab, ya. Ada hijab yang hanya bisa dibuka jika kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Jadi udah tahu, ya. Setelah selesai sholat, istighfar dulu, bersolawat. Setelah selesai sholat tahajud, sebelum masuk waktu subuh, minimal 100 kali beristighfar. Kalau mau ngikutin yang tadi dikisahkan pada masanya Imam Ahmad bin Hambal, setiap gerakan beliau justru beliau bersolawat, si penjual roti, beristighfar gitu, ya. Jadi monggo silahkan diatur saja mana momen-momen yang
kita harus beristighfar dan bersolawat. Kalau misalnya kegiatan-kegiatan yang lain kayak misalnya nyetir, nyapu, ngepel, saya memang banyakin solawat gitu. Jadi intinya imbang antara beristighfar dengan bersolawat. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih pertanyaannya untuk Mbak Rini ya. Semoga cukup menjawab ya, dan bermanfaat buat teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.